Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how's everything with you? I'm pretty well, alhamdulillah. How about you? Let me tell you that we are into chapter 8. It's about habitual activities with simple present tense and adverb frequency. So, before we study, let's reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. This is our purpose learning. And now, listen carefully. Chapter 8. Listen and repeat. In this chapter, you will hear habitual activities from the speaker. Pay attention. Picture 1. I always do my homework at night. Picture 2. I never eat bubble gum. Picture 3. I sometimes eat bread for breakfast. Picture 4. I rarely drink coffee. Picture 5. I usually play football on Sunday. Picture 6. I often read English book. In this chapter, you will recognize about simple present tense and adverb or frequency. You have already heard and learned from the speaker above. These adverbs always describe how often something occurs either in definite or indefinite terms and how often we do the activity. Di bab ini kamu akan mempelajari tentang simple present tense and adverb of frequency, di mana adverb ini adalah kata keterangan yang menunjukkan seberapa sering kegiatan itu dilakukan. Contoh, I always do my homework. Aku selalu mengerjakan PR. Kalimat ini termasuk kalimat simple present tense. Kenapa? Karena memiliki pola kalimat subjek ditambah verb pertama ditambah objek. Sementara itu, always di sini yang artinya selalu termasuk adverb of frequency. Kenapa? Karena kata always atau selalu ini menunjukkan keterangan bahwa kegiatan yang dilakukan itu bersifat rutin dilaksanakan atau sering dilakukan. Kemudian apa saja kata-kata yang termasuk adverb of frequency ini? Seperti yang kamu lihat dalam slide ini, yaitu never, tidak pernah, sometimes, kadang-kadang, rarely, jarang, usually, biasanya, often, sering. Jadi kamu hafalkan semuanya ya. Oke, let's go to the speaking session. Say these expressions. Number 1. In dry season, I sometimes play tennis. I never play tennis in rainy season. Number 2. I usually go to my grandparents on weekend. Number 3. I never do my homework after dinner. I always do it after lunch. From these expressions, we can make some questions that related with the answer and make it a kind of small talk. Let's start from number 1. What do you do in dry season? In dry season, I sometimes play tennis. I never play tennis in rainy season. Number 2. What do you do on weekend? I usually go to my grandparents on weekend. And number 3. When do you do your homework? I never do my homework after dinner. I always do it after lunch. Jadi, dari semua pernyataan ini, kita bisa jadikan sebuah dialog sederhana yang berhubungan dengan adverb of frequency. Baik, mari kita lanjutkan dengan pembahasan adverb of frequency.
Adverb of frequency adalah kata keterangan untuk menyatakan atau menerangkan seberapa sering kita melakukan sesuatu atau seberapa sering sesuatu terjadi. Misalkan apabila kita memakai kata adverb always yang artinya selalu. Always atau selalu kita gunakan apabila kegiatan yang kita lakukan adalah 100%. Sering kita lakukan, hampir tidak pernah tidak dilakukan. Contoh, I always go to bed before 10 p.m. Aku selalu tidur sebelum jam 10 malam. Dia tidak ada kemungkinan tidak dikerjakan. Jadi selalu rutin ya kegiatan tersebut dilaksanakan. Kemudian yang memiliki kemungkinan 90%. Usually, biasanya. I usually walk to school. Aku biasanya berjalan ke sekolah. Tapi ada kemungkinan dia tidak berjalan ke sekolah, melainkan misalkan naik kendaraan, seperti itu ya, karena memiliki frekuensi 90%. Kemudian normally, generally, biasanya. I normally go to gym. Aku biasanya pergi ke gym, tempat olahraga. Tapi ada kemungkinan karena frekuensinya ada 80%, ada kemungkinan 20% dia tidak berangkat ke gym. Seperti itu. Jadi apabila kalian perhatikan tingkat frekuensinya ada yang sampai 0%, yaitu never, tidak pernah. Berarti sama sekali dia tidak pernah melakukan kegiatan tersebut. Contoh, I never swim in the sea. Aku tidak pernah berenang di laut. Seperti itu ya. Jadi apabila kalian ingin menggunakan adverb of frequency dalam sebuah kalimat, perhatikan seberapa sering kegiatan itu dilakukan. Kemudian, lihat penulisannya. Di sini, adverb of frequency ini diletakkan setelah subjek, ya. I always, I usually, I normally, I often, I sometimes, I occasionally, I seldom, I hardly, I never. Begitu, ya. Kemudian, apakah ada bentuk lain cara penulisan adverb of frequency? Ada, coba kalian perhatikan. The adverbs often, usually, sometimes, and occasionally can go at the beginning of a sentence. Jadi bisa diletakkan di awal kalimat. Contoh, sometimes I go swimming. Often we surf the internet. Seperti itu. Sometimes these adverbs are put at the end of the sentence. Kadang-kadang kata keterangan ini diletakkan di akhir kalimat. Contoh, we read books occasionally. We read books occasionally. Jadi diletakkan di akhir, ya. Kemudian adverb rarely and seldom can go at the end of the sentence. Bisa diletakkan di akhir kalimat. Contohnya, he eats fish very seldom. He eats fish very seldom. Seperti itu. Jadi kalian sudah paham ya bagaimana cara menerapkan kata adverb ini dalam sebuah kalimat dan juga fungsi daripada adverb of frequency. Read the text aloud. Strange twins. Dino and Donnie are twins, but they are very different. Dino always wakes up late, but he is never late for school. Donnie always wakes up early, but he is often late for school. Dino likes football. He often plays football on Sundays. He sometimes watches football match on TV. Donnie doesn't like football. He likes swimming. He usually goes swimming on Sundays. Dino always does his homework after lunch. Donnie usually does his homework at night. This text is about the difference between Dino and Donnie. Even they are twins, but they have some differences when they are doing their daily activities. And all the sentences in this text are simple present tense form. Simple present tense. Simple present tense adalah pekerjaan atau peristiwa yang dilakukan berulang-ulang dan sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Bentuk kalimat dalam simple present tense itu ada dua, yaitu dengan pola kalimat yang menggunakan to be atau kata bantu is am dan pola kalimat dengan verb atau kata kerja. Baik, Ibu jelaskan pola kalimat
yang menggunakan to be. Pola kalimatnya adalah subjek ditambah to be ditambah objek. Di sini tidak menggunakan kata kerja ya, jadi harus menggunakan to be. Objeknya adalah bisa berbentuk adjective, noun, atau adverb of places. To be am digunakan untuk subjek I, to be is digunakan untuk subjek she, he, it, dan to be are digunakan untuk subjek you, we, they. Contoh yang pertama, Doni is a student. Doni is a student. Ini adalah simple present tense. Kenapa? Karena pola kalimatnya sudah benar. Doni sebagai subjek, is-nya adalah to be, a student-nya adalah sebagai objek. Kenapa menggunakan to be is bukan are? Karena subjeknya adalah satu atau singular ya, yaitu Doni. Maka to be-nya is, tidak boleh are. Kemudian bagaimana cara membuat kalimat pertanyaan? Tinggal pindahkan saja to be-nya di awal kalimat. Is Doni a student? Is-nya sebagai to be, Doni-nya sebagai subjek, a student sebagai objek. Maka jawabannya adalah yes, he is atau no, he isn't. Untuk membuat kalimat negatif, Doni isn't a student. Doni sebagai subjek, is not-nya adalah to be ditambah not, a student sebagai objek. Yang kedua, Dino and Doni are twins. Dino and Doni adalah jamak ya, maka bisa diganti subjeknya dengan they. Kemudian to be-nya adalah are, tidak boleh is. Kenapa? Karena subjeknya lebih dari satu. Kemudian objeknya adalah twins. Untuk membuat kalimat interrogatif, tinggal ditambahkan saja, tinggal dipindahkan saja to be-nya ke awal kalimat. Are they twins? Yes, they are. No, they aren't. Kalimat negatifnya adalah they are not twins. Ya, sudah jelas? Baik. Baik, Ibu lanjutkan dengan pola kalimat dengan kata kerja dasar atau verb pertama, yaitu subjek ditambah verb pertama dengan s atau is ditambah objek. Untuk pola kalimat pertanyaan dan negatif, menggunakan kata bantu kata kerja atau auxiliary verb, yaitu does digunakan untuk subjek she, he, it, dan do digunakan untuk subjek I, you, we, they. Sedangkan untuk pemakaian kata kerja verb, jika subjeknya she, he, it, maka verbnya harus ditambahkan dengan s atau is. Tapi jika subjeknya I, we, you, they, verb pertamanya tidak berubah. Contohnya adalah Dino likes football. Jelas kalimat ini adalah simple present tense. Kenapa? Karena Dino-nya adalah sebagai subjek. Likes-nya adalah verb pertama ditambah dengan s. Kemudian football-nya adalah objek. Kenapa kata kerja pertama ini ditambahkan dengan s? Karena subjeknya adalah Dino, singular ya. Cuma satu orangnya. Jadi kata kerja pertamanya harus ditambahkan dengan s. Bagaimana dengan kalimat pertanyaan? Kita memerlukan auxiliary verb yaitu does. Tidak boleh do ya. Kenapa? Karena subjeknya adalah satu orang. Maka memakai does. Does Dino like football? Jawabnya yes he does atau no he doesn't. Nah, coba perhatikan. Like di sini kata kerja pertamanya tidak ditambahkan dengan s lagi ya. Kenapa? Karena untuk pertanyaan dan negatif kata kerjanya tidak mengalami perubahan. Jadi harus kata kerja yang pertama saja, verb pertama saja. Kemudian selanjutnya, Dino doesn't like football. Dino sebagai subjek, doesn't-nya adalah auxiliary verb ditambah not, like-nya adalah verb pertama ditambah objek. Yang kedua, Dino and Doni like ice cream. Dino and Doni subjeknya ini adalah plural, jamak, lebih dari satu. Maka kata kerjanya ini tidak mengalami perubahan ya. Harus menggunakan kata kerja dasar yaitu verb pertama. Ice cream-nya adalah sebagai objek. Untuk membentuk kalimat interrogatif, maka kita memerlukan auxiliary verb do, tidak boleh does. Kenapa? Karena subjeknya adalah they, lebih dari satu. Do they like ice cream? Jawabnya yes they do atau no they don't ya. Kemudian untuk negatif, they don't like ice cream. They don't like ice cream.
Subjek tambah auxiliary verb tambah not tambah verb ditambah objek. Cukup sampai di sini penjelasan Ibu. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi dapat kalian pahami. Insya Allah. Writing session. You may open your book, page 147. Rearrange the following words into good sentences. Susunlah kembali kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Number 1. Never I am late at school. Di sini kalian diharapkan membuat kalimat yang benar ke dalam bentuk simple present tense. Di awal Ibu sudah menjelaskan ya bagaimana cara membentuk kalimat dalam bentuk simple present tense dan bagaimana cara meletakkan adverb of frequency di dalam kalimat yang berbentuk simple present tense. Okay, let's retry together. I repeat again the question. Number 1. Never I am late at school. I am never late at school. Number 2. His teacher homework always keeps. His teacher always keeps homework. Number 3. Speak she English sometimes at work. Sometimes she speaks English at work. Atau bisa juga kamu tulis dengan she sometimes speaks English at work. Number 4. After school do my homework. Usually I usually do my homework after school. Atau bisa juga usually, I do my homework after school. Number 5. Let's read it together. Often at canteen they have breakfast. They often have breakfast at canteen. Number 6. The janitor in the morning flower always water. The janitor always water flower in the morning. 7. Usually basketball here they play. Usually they play basketball here, or they usually play basketball here. Number 8. Our teachers late hardly come. Our teachers hardly come late. Baik, itulah akhir dari pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kamu pahami ya. Insya Allah. This is the end of our lesson today. This is our resume. And this the evaluation. Thank you very much for your attention. Keep doing good and remember to do your assignment. Let's close our program by saying Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.